Selamat datang di Java Basic tutorial kelima, dan sekarang kita akan create satu kelas baru dan kita akan implementasikan bagaimana cara kelas itu bekerja dengan sendirinya atau yang disebut dengan encapsulation. Dalam object oriented programming, encapsulation itu punya peranan penting. Singkatnya begini, encapsulation itu adalah suatu program atau kelas lah ya, kita pakai kata kelas, kita nggak mau pakai kata program lagi, kata kelas, karena Java semuanya terdiri dari kelas. Okay. So bagaimana satu kelas bisa bekerja berfungsi secara independen dan dia juga bisa berfungsi untuk kelas-kelas lain yang membutuhkan. Itu mindset dari seorang object oriented programmer. Coba kita lihat sekarang. Saya mau create data pelanggan. Namun di sisi lain, saya juga secara pribadi juga punya contact list, punya teman-teman, di mana ada sebagian dari relasi saya atau teman-teman saya atau keluarga saya itu yang mereka juga pelanggan, dan ada sebagian lain yang mereka bukan pelanggan. So, mindset seorang object-oriented programmer, dia akan coba create satu program yang bisa reusable, bisa dipakai di program-program lain, di kelas-kelas yang lain, tapi satu kelas itu independen. So, kalau saya mau create kelas tentang data pelanggan, mungkin lebih wise saya create kelas tentang kontak atau tentang relasi saya dulu. Nanti di antara relasi itu saya bisa distinguish mana yang pelanggan, mana yang bukan pelanggan. So, informasi apa yang menjadi umum? Misalnya nama. Semua kontak list kita punya nama, baik dia pelanggan atau dia bukan pelanggan. Mungkin alamat, ya, tempat tinggal, atau kantor, atau minimal kota di mana dia berada. Okay. So, ini informasi yang general. Okay. Kemudian kalau pelanggan ada informasi tambahan lainnya, ada misalnya kayak saldo hutang piutang. Kalau teman atau relasi yang pada umumnya dia cuma ada nama, alamat, nomor kontak, kota, tempat tinggal. Tapi kalau pelanggan, dia punya informasi, selain informasi yang tadi, dia juga punya informasi yang lebih spesifik, yaitu dia misalnya saldo hutang piutang. So sekarang kita create satu contact list. Kita udah create class. Sekarang kita define, kita punya ini bagian field variable. Ya, dokumentasi perlu. Memang agak boring tapi perlu. Kalau program kita semakin kompleks kita nanti lupa. Oke, saya butuh string contact name. Mau dia itu pelanggan mau bukan pelanggan, pokoknya contact name. Oke. Kemudian saya butuh string lagi, misalnya kita bikin lebih simple, contact city, kota tempat tinggal si kontak ini. Alright, mungkin cukup dua data ini aja dulu, dua variable ini dulu. Kemudian kita akan create constructor. Mungkin ada constructor 1, constructor 2, coba kita kelompokkan jadi satu constructor. Modifiernya public. Ya, public aja dulu. Kemudian nama constructor harus sama seperti nama kelas. Listen to. Constructor ini saya nggak mau pakai parameter. Ya, nanti ada kegunaannya, apa yang pakai, apa yang tidak pakai. Waktu itu kita udah belajar sebagian, tapi nanti ini akan terus berkembang. Constructor yang pertama, which is tidak punya parameter, contact name sama dengan, karena dia string saya mesti pakai double quote, ya, no name yet. Alright. Kemudian ini error. Kenapa ya error? Error berarti tidak sama, lihat tuh beda pasti. So ada salah, harus sama. Contact name, exactly. Okay. Kalau nggak sama dia nggak bisa identify. Contact city sama dengan kita bilang
no city yet. Ini value yang kita assign di constructor yang pertama. Constructor yang kedua kita bikin juga public listen to, kita mau kasih parameternya ada dua, kita ada mau string name sama ada string city. Simple. Oke. Alright. Jangan lupa ini ya, yang curly braces ini ya. Kadang-kadang kehapus, kita harus tahu. Kalau nggak error nanti, compiler nggak mau itu. Untuk contact name sama dengan name. Jadi nanti data argument yang di-provide oleh main class atau caller class nanti siapa, ya, dia akan masuk jadi parameter di sini, kemudian masuk kemari dan di-assign ke instant variable ini, contact name, instant variable atau field variable ya, field variable atau instant variable. Oke, kemudian contact city sama dengan city. Beautiful. Oke, kita sudah punya dua constructor. Sekarang saya mau create beberapa method. Method yang pertama saya mau get name public. Nah, ini method ada return data. Jadi saya harus specify data type-nya. Pokoknya apapun yang terkait dengan data, kita dengan data ya, dengan data, kita harus spesifik, kita harus secara spesifik menjelaskan ke Java type-nya apa. Type data yang akan diberikan atau yang akan di-return ke kita apa. Oke. String. Saya mau bikin method yang memberikan return sebagai string. Alright, saya bilang namanya get name. Ini tanpa parameter. Right? Singkat, dalamnya cuma return. Oke, ini keyword return ini artinya kembalikan kepada caller value yang kita mau di sini. Oke, saya pengen return contact sama name. Jadi kalau ada objek yang memanggil method ini, maka dia akan menampilkan contact name sebagai value. Ya, sebagai value, type-nya adalah string. Alright. Ya, kalau dilihat nanti bisa lebih ngerti ya. Saya mau juga ada satu method lagi, get city tanpa parameter. Isinya return contact city. Oke. Nah, saya mau bikin satu method lagi tapi tidak mereturn, dia hanya print out. Public void. Nah, kalau ini dia ada type-nya. Kalau ini karena dia tidak return apa-apa, jadi saya kasih void. Ini void inform ke Java bahwa method ini tidak memberikan return apa-apa, cuma melaksanakan tugasnya aja. Oke. Void get print data. Oke. Saya mau ngeprint system out print line contact name misalnya. Saya pakai, nggak usah print line, saya pakai print format sekarang. Kita belajar satu hal baru lah ya, print format. Print format ini harus ada formatting. Oke, misalnya begini, double quote, saya mau format contact name, oke, percentage s ya, kemudian saya mau kasih backslash T artinya tab. Jadi print format ini adalah print out yang terformat ya. Ada cara-cara format ya, perhatikan ini aja. Oke. Kemudian backslash T artinya tab, dia akan loncat berapa jarak, kalau salah 8 atau 4 gitu, loncat. Kemudian saya akan bilang city aja, city kedua percentage s. Kemudian saya minta tab n artinya new line. Oke, saya memformat outputnya ini. Nah, untuk yang percentage s ini saya bisa kasih variable contact name. Kemudian untuk yang percentage s yang kedua ini saya bisa kasih variable contact
city. Ya, jadi beginilah cara. Ini keluar dari screen. Oke. Begini cara membuat printf ya, atau print format. Kita dalam double quote. Di dalam double quote itu kita akan sebut apapun format yang kita mau tampilkan. Sedangkan untuk yang tanda ini, %s ini, ya, %s yang pertama akan diisi oleh value dari ini, variable yang pertama. Oke. Sedangkan %s yang kedua, s itu artinya string, ya, akan diisi oleh value yang kedua. Ini salah satu dari formatting. Ya. Nah, nanti akan kita ketemu sering, kita akan ketemu ini. Nah, ini supaya karena ini nggak muat layarnya, ini bisa kita pisahkan enter di bawah. Nggak apa-apa, cuman pastikan aja ada koma di sini ya. Koma, makanya ini melanjut dipisahkan di bawah. Oke, ini saya sudah punya satu kelas untuk kontak list, data kontak. Mau dia pelanggan, mau dia cuma sahabat, teman, pokoknya saya sudah punya. Oke, nah sekarang kita coba balik ke main method, ya, kelas yang ada main method, dan kita mau initialize object untuk kelas ini. Kita lihat, sekarang kita bilang type lesson 2. Kita mau initialize object, jadi harus type-nya dulu. Kemudian objek ini objek pertama, sama dengan objek pertama, objek satu, apa aja namanya bisa. Oke. New lesson 2, ingat kan? Ini type adalah class. Type adalah class. Jadi type-nya ini, type dari objek ini dari class lesson 2. Ini adalah identifier. Apapun saya mau kasih nama objek, sama seperti saya kasih nama variable atau saya kasih nama class, pokoknya ini adalah identifier. Saya boleh kasih nama apapun. Sekarang saya sedang instantiate object. Okay. Kemudian sama dengan ini adalah tanda assignment. New, saya inform ke Java bahwa saya assign objek baru. Kemudian lesson 2 ini sama seperti ini, tapi tidak sama. Ini adalah kelasnya, sedangkan lesson 2 yang dimaksud di sini adalah konstruktornya. Saya mau panggil konstruktor yang ini, konstruktor ke-1, atau mau panggil konstruktor yang kedua. Itu ditentukan di sini. Nah, saya mau panggil konstruktor yang kedua. Konstruktor yang kedua karakteristiknya apa? Signature-nya apa, maaf? Dia ada 2 parameter, ada string name sama ada string city. Jadi saya harus kasih argumen di sini. Name-nya adalah teman saya, namanya Andi Mulyono. Right, dia tinggalnya di Jakarta. Oke. Ini objek yang ke-1. Saya mau bikin objek lagi, lesson 2. OB kedua, objek kedua, sama dengan new, konstruktornya saya panggil. Mau pakai konstruktor yang pertama, nggak apa-apa, sebagai variasi. Ya, jadi kita mau panggil ini konstruktor yang pertama, di mana konstruktor pertama ini nggak ada parameter. Oke, ya bisa. Selama ada konstruktornya bisa dipanggil. Kalau nggak ada konstruktornya nggak bisa. Ups, ini kayaknya waktunya lewat. Kita harus lanjut di tutorial berikutnya. Saya lupa. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial berikut dan salam.